Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di pembelajaran IPA. Masih semangat ya? Jam pelajaran terakhir. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya Rocky ya? Siap, Kak. Belum memulai pelajaran pada hari ini. Doa selesai masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Ibu absensi ya, biar Ibu lebih hafal nama-nama kalian. Adinda, Az-Zahra, Intan, Irwanti. Coba Ibu cek kesiapan kalian untuk belajar hari ini ya. Walaupun sekarang kita pelajaran terakhir ya, tapi kita masih tetap semangat ya. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ibu minta untuk menambah semangat kalian. Mana yel-yel SMP 11 kita? Ayo Naswa silakan. Salut. Kompetensi dasar kita ya akan kita bahas yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk energi listrik alternatif. Sudah kalian terapkan di pembelajaran kemarin, kita harus menghemat energi. Contohnya yaitu menghemat penggunaan listrik. Iya. Indikator kompetensi ya hari ini yaitu tentang menganalisis karakteristik rangkaian seri dan paralel. Kemudian menghitung besar arus listrik dalam suatu kawat penghantar dalam rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Tujuan pembelajaran kita ya yaitu kita akan melakukan diskusi dan praktikum di pembelajaran hari ini. Kemudian kalian mampu menganalisis karakteristik rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian menghitung besar arus listrik dalam suatu kawat penghantar. Kemudian salah satunya hari ini kalian harus ada hasil berupa rancangan sederhana yang kalian buat. Nanti itu harus dikumpulkan, kalian semaksimal mungkin harus rapih dalam pengerjaannya. Penilaiannya ya yang akan Ibu nilai di pembelajaran hari ini yaitu tentang sikap kalian, keterampilan kalian, dan pengetahuan. Sebelum kita ke materi ya, Ibu akan mengetes kalian sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini ya. Ibu akan bagikan pretest ya, soal pretest. Waktunya 3 menit pengerjaan soalnya. Sudah? Sudah. Ya, silakan Adinda dibantu. Kita akan membahas materi ya hari ini tentang rangkaian listrik. Buka halaman 93 tentang rangkaian listrik. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian pernah berpikir tidak? Pernahkah kalian melihat lampu-lampu di jalan? Segitu berjejer banyak, bagaimana cara menghidupkannya? Kira-kira lampu di jalan itu ada yang mengatur atau tidak? Disusun secara apa? Paralel atau seri? Kemudian kalian pernah membuat suatu rangkaian? Pernah. Apakah ada kelebihan dan keuntungan dari rangkaian listrik yang kalian buat? Ada.
Sekarang kita akan mempraktikkan, dipersiapkan alat dan bahannya yang sudah Ibu suruh ya. Tunjukkan di bawah. Iya, pintar. Sekarang ya, kita akan melakukan praktikum. Kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini ada LKPD akan Ibu bagikan. Di sini tujuan kita mengamati ya. Pada kegiatan ini kita akan melakukan atau menganalisis karakteristik rangkaian seri dan paralel yang kalian susun. Ibu nanti akan menilai kerapihan kalian. Hasilnya sesuai dengan ketentuan menyala atau tidak. Adakah kelebihan dan kekurangan dari sebuah rangkaian? Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD secara kelompok. Setelah kalian pengerjaannya selesai, pasti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu akan berikan waktu 10 menit. Ya, bagus kerjasamanya. Ini yang kalian buat rangkaian apa? Rangkaian seri. Seri. Ya, sekarang dites coba ya, sesuai petunjuk. Kalau ini dilepas satu, apa yang terjadi? Lampu mati, sedangkan? Satu lampunya lagi. Oh gitu. Sekarang dites sesuai LKPD. Kalau ini dilepas satu, coba Kurnianto, apa yang terjadi? Kenapa? Yo, coba kalau dipasang lagi, apa yang terjadi? Ya, kenapa? Didiskusikan bersama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya rangkaian serinya itu ada 2 baterai, ngaruh nggak sih? Bahkan dari kabel tersebut bisa menunjukkan arus listrik. Oh, lampu mati. Sedangkan paralel apabila satu lampu mati, maka semua ini rangkaian seri. Semua lampu terhubung ke baterai menyala terang. Salah satu lampu Alhamdulillah semua kelompok sudah tampil. Dari hasil diskusi kelompok yang kalian diskusikan, timbul pertanyaan dari kelompok 1, kemudian ditanya oleh kelompok yang lain. Ibu tanya, refleksi dari kegiatan ini, kegiatan pembelajaran hari ini seperti apa? Seru. Kemudian semangat. Dari kegiatan ini seperti apa untuk materinya, Adinda? kita dapat dari percobaan ini ialah baterai. Oh iya, terima kasih ya untuk refleksi kegiatan hari ini. Kita akan memberikan penguatan materi. Kenapa ya lampu atau pada rangkaian seri apabila lampunya dilepas satu, apa kaitan dengan yang lainnya? Mati. Lampu 1 dan 2 mati. Kenapa itu? Karena ada hubungan alirannya. Ada hubungan alirannya atau terhambat. Sedangkan tadi sudah diuji coba, ini adalah rangkaian paralel. Kemudian apabila dilepas satu, apa yang terjadi? Kenapa itu, Nazwa? Karena di rangkaian paralel itu ada lebih dari satu jalur. Iya, bercabang ya. Pada rangkaian seri, 2 lampu yang disusun pada rangkaian seri itu batu baterai ditunjukkan oleh gambar seperti ini. Jadi penyusunannya sejajar. Kemudian untuk mencari nilai hambatan pengganti pada rangkaian seri atau kita singkat RS, ini resistor 1, lampu ke 1 ditambah resistor 2 ditambah resistor 3. Ini pada rangkaian seri tinggal menjumlahkan saja. Untuk rangkaian paralel, jika ujung-ujung kabel lampu
terhubung sehingga salah satu lampu mati, maka yang kita sudah percobakan hasilnya adalah tetap hidup. Kenapa? Iya, karena masih ada arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sekarang, untuk mencari sebuah rangkaian paralel, 1 RP atau paralel, 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Ini kalian samakan penyebutnya untuk mencari nilai hambatan pengganti. Sekarang, ada kelebihan dan kekurangan pada sebuah rangkaian seri dan paralel. Kelebihan rangkaian seri yang kalian susun tadi, rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan kabelnya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit dibandingkan paralel. Sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh masing-masing sumber tegangan listrik merupakan hasil dari penjumlahan. Kekurangannya apabila lampu salah satu dilepas, kemudian lampu yang lain akan mati. Untuk kelebihan pada rangkaian paralel, kebalikan dari rangkaian seri. Rangkaian listrik yang disusun secara paralel, sumber baterai yang digunakan akan meningkat karena lebih banyak. Apabila lampu dicopot, salah satunya tetap menyala. Menyalanya lebih terang apa lebih redup? Lebih terang karena tidak ada arus yang dibagi. Kita akhiri pembelajaran, duduk kembali sesuai tempat semula. Kita akan mengerjakan post-test terlebih dahulu. Kerjakannya sendiri. Sudah ya? Sudah. Kesimpulan pembelajaran hari ini, rangkaian terbagi 2, ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian ada yang menggunakan rangkaian campuran juga. Untuk kelebihan dan kekurangan pada rangkaian paralel dan seri, ada yang ingin menyimpulkan? Coba kesimpulan awal pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya, silakan Amel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar. Iya, betul. Iya, bagus itu ya kesimpulan hari ini. Sekarang Ibu akan umumkan dilihat dari kerjasama kalian, kemudian keaktifan kalian, dan hasilnya semuanya bagus, hebat ya. Anak-anak Ibu luar biasa hebat. Kemudian untuk post testnya ya, ini ada peningkatan. Ini nanti Ibu bagikan. Ya, setelah pembelajaran ini, Ibu akan mengingatkan ke kalian untuk pertemuan minggu yang akan datang, kalian baca di rumah tentang energi, ya, dan biaya listrik. Baca dulu di rumah, dipelajari, kemudian nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Tetap belajar dan terutama mencari ridho Allah. Sebelum Ibu tutup ya, alangkah lebih baik kita berdoa karena kita diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa ya. Silakan dirapihkan. Siap, belum pulang, mari kita berdoa dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.